Rusia kembali menggerakkan pasukannya di Ukraina. Kali ini targetnya adalah kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Tanda-tanda serangan besar mulai terlihat. Apakah ini akan menjadi fase baru dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun? Setelah gagal menguasai Kiev di awal invasi 2022, Rusia mengubah taktik. Kini mereka fokus ke wilayah timur dan timur laut Ukraina. Kharkiv, yang hanya berjarak sekitar 30 km dari perbatasan Rusia, jadi target strategis baru. Ukraina memperingatkan bahwa Rusia telah mengerahkan pasukan tambahan di arah Sumy dan Kupiansk. Dalam beberapa hari terakhir, serangan artileri dan drone Rusia meningkat drastis. Targetnya bukan hanya militer, tapi juga infrastruktur, jaringan listrik, rel kereta api, dan gudang logistik. Polanya mirip dengan awal invasi. Serangan cepat ke titik vital, lalu serbuan darat besar-besaran. Namun kali ini Ukraina sudah lebih siap. Pasukan Ukraina kini memanfaatkan teknologi, drone pengintai, radar AI, dan sistem deteksi dini. Bantuan dari barat terus berdatangan, dari rudal anti-udara hingga amunisi canggih. Namun, Ukraina tetap kekurangan personel dan mengalami kelelahan tempur. Sementara itu, NATO meningkatkan patroli udara dan latihan militer di wilayah timur Eropa. Italia dan Jerman menyatakan kekhawatiran bahwa Kharkiv bisa menjadi titik awal konflik yang lebih luas. Jika Rusia mendorong terlalu jauh, NATO bisa menganggapnya sebagai ancaman langsung. Dan jika senjata NATO digunakan di luar kendali, eskalasi global sulit dihindari. Perang Ukraina bisa saja memasuki babak baru yang lebih luas dan lebih berbahaya. Pertempuran di Kharkiv bukan hanya soal Ukraina mempertahankan wilayahnya. Ini adalah ujian besar bagi tatanan geopolitik Eropa. Apakah Rusia benar-benar akan melakukan invasi besar? Dan apakah dunia siap menghadapi konflik yang lebih besar lagi? Klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus ikuti perkembangan dunia hanya di Zona Geopolitik.